Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurul Huda MPDI selaku dosen pengampu, dosen strategi belajar mengajar, dan juga semua teman-teman yang saya cintai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uslifatul Jannah, NIM 2219081. Saya di sini akan membahas mengenai 3 tema dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada hakikat guru, yang kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran, kemudian ada keterampilan dasar mengajar. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai hakikat guru. Jadi, guru itu sangatlah penting untuk dikaji. Karena untuk apa? Karena untuk bekal bagi calon pendidik. Jadi, sebagai calon pendidik, kita itu harus mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud guru, kemudian apa hakikatnya. Contohnya saja, banyak orang yang menyebut bahwasanya guru itu adalah orang yang mengajar di sekolah saja. Padahal pada prinsipnya guru itu lebih dari itu, yaitu guru itu memiliki pengetahuan dan juga berbudi baik serta bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain, baik itu formal, informal maupun non formal. Kemudian dalam dunia pendidikan pun seorang guru itulah sangatlah penting, karena guru itu bisa mentransfer mengetahui, kemudian pengetahuannya itu bisa ditransfer. Akan juga selain itu guru itu bisa mendidik, melatih, dan juga membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, kemudian bisa berakhlak baik, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Kemudian dalam dunia pendidikan, guru itu merupakan faktor penting dan utama. Karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik yang mengantarkan mereka ke arah yang lebih baik. Jadi supaya itu mereka itu bisa menjadi manusia yang berbudi baik dan berilmu. Kemudian dari makna guru itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang USPN nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwasanya guru itu merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, dan sebagainya, yaitu termasuk juga fasilitator yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai hakikat guru itu sendiri. Jadi hakikat itu merupakan suatu proses ataupun proses mengatur, mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar. Jadi sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik tersebut untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, di antara dari hakikat guru tersebut itu sendiri, yang pertama itu seorang guru itu harus memiliki minat. Jadi seorang guru itu tidak boleh lelah maupun bosan dalam mencari ataupun menambahkan ilmu yang disampaikan kepada para peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru itu harus berbakat, jadi mempunyai kelebihan dan hasilnya itu jadi bisa sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu seorang guru itu harus memiliki rasa bertanggung jawab, karena di sini guru itu harus mampu merubah pengetahuan, sikap, kepribadian, dan juga keterampilan dari peserta didiknya agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian seorang guru itu juga harus mempunyai rasa panggilan jiwa yang mana mau berkorban demi kemajuan peserta didiknya. Kemudian yang yang selanjutnya itu seorang guru itu mempunyai rasa idealisme yang mana bisa mau mendengar keluh kesah dari peserta didiknya. Kemudian persyaratan guru. Jadi guru itu dalam mengajar itu harus ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, guru itu harus bisa berilmu, kemudian sehat jasmani, kemudian dapat melakukan berkelakuan baik serta takwa kepada Allah. Kemudian karakter pribadi dan sosial dari seorang guru sendiri itu, yang pertama itu seorang guru itu hendaknya pandai dan juga mempunyai pengetahuan ataupun wawasan yang sangat luas. Kemudian guru juga harus selalu meningkatkan keilmuannya. Kemudian guru itu meyakini bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar dan juga bermanfaat.
Baiklah, materi atau tema yang kedua saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran. Jadi yang pertama ada ciri-ciri pembelajaran. Jadi biasanya pembelajaran itu dilakukan secara sadar dan juga direncanakan dengan sistematis. Kemudian yang kedua itu pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan juga motivasi dari peserta didik maupun siswa dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran juga dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan juga bisa menantang siswa sehingga mereka itu bisa lebih semangat lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan juga menyenangkan. Kemudian pembelajaran juga bisa menekankan keaktifan siswa. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu pembelajaran dilakukan secara sadar dan juga sengaja. Kemudian komponen-komponen dalam pembelajaran. Biasanya dalam pembelajaran itu terdapat tujuan. Nah, setiap dalam pembelajaran pasti ada tujuan, yaitu untuk mengarahkan atau pengajaran dalam cita-cita yang bernilai normatif. Biasanya dalam pembelajaran itu tujuannya agar bisa mendidik para siswa agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada bahan pelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar itu adalah inti dari kegiatan dalam pendidikan. Karena dalam proses ini itu akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah dicapai atau tujuan yang telah sudah dicapai para peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Jadi dalam melakukan proses pembelajaran itu ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu perhatian dan juga motivasi. Perhatian dan motivasi ini sangat penting karena jika tidak ada perhatian maka tidak akan terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada keaktifan. Jadi di sini seorang anak didik itu akan memecahkan masalah ataupun suatu persoalan yang harus dipikir secara sistematis menurut langkah-langkah tertentu. Jadi mereka itu dituntut untuk melakukan aktif. Kemudian ada keterlibatan langsung. Jadi antara peserta didik dan juga guru itu harus terlibat secara langsung. Kemudian ada pengulangan, yaitu pembelajaran itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sehingga mereka itu tidak hanya hafal tapi juga bisa paham. Kemudian ada proses individual. Kemudian ada tantangan dan juga balikan dan penguatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada beberapa faktor, diantaranya yaitu ada faktor kecerdasan, kemudian ada faktor belajar, kemudian ada faktor dari sikap peserta didik itu sendiri, kemudian ada faktor kegiatan, kemudian faktor emosi dan sosial, kemudian ada faktor lingkungan dan juga faktor guru. Baiklah, tema selanjutnya yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar. Jadi seorang guru dalam mengajar itu harus mempunyai keterampilan-keterampilan agar untuk menunjang kependidikannya. Di antara keterampilannya yaitu yang pertama, seorang guru itu harus memiliki keterampilan dalam bertanya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya itu diantaranya ada kehangatan dan keantusiaan, kemudian bisa menjawab pertanyaan sendiri. Jadi seorang guru itu bertanya kepada siswanya, akan tetapi guru tersebut itu juga tahu jawabannya. Jadi mengetesnya itu hanya untuk mengeles atau untuk mengetahui kemampuan dari peserta didiknya itu. Kemudian mengulang jawaban siswa. Kemudian meminta jawaban secara serempak dari siswa. Kemudian ada keterampilan bertanya, itu memiliki komponen-komponen, diantaranya itu yang pertama contohnya pengungkapan pertanyaan secara jelas, kemudian pemberian acuan, kemudian pemusatan perhatian, kemudian perpindahan giliran dan juga penyebaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam memberi penguatan. Jadi seorang guru itu selain untuk mendidik tapi juga harus bisa memberikan penguatan kepada peserta didiknya. Nah, tujuan dan manfaatnya yaitu dapat membangkitkan dan memelihara motivasi dari peserta didik. Kemudian memudahkan peserta didik dalam belajar.
Kemudian ada memunculkan rasa percaya diri terhadap peserta didik itu, kemudian menjaga kelas agar supaya kondusif. Kemudian ada prinsip keterampilan memberi penguatan. Di antara prinsipnya yaitu yang pertama itu kehangatan dan keantusiaan, kemudian ada kebermanaan, kemudian yang ketiga itu ada menghindari penguatan secara negatif. Kemudian keterampilan selanjutnya yaitu ada keterampilan dalam menjelaskan. Nah, dalam menjelaskan ini berhubungan dengan penyampaian suatu ide maupun pokok pikiran ataupun pendapat dari peserta didik. Kemudian juga pengorganisasian dalam menyampaikan ide tersebut. Nah, itu termasuk juga dalam sistematika dalam penyampaiannya. Kemudian ada hubungan antara hal yang terkandung dalam ide tersebut. Kemudian ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, seorang guru itu juga harus mampu atau terampil dalam membuka ataupun menutup dalam pembelajaran. Nah, intinya itu yang pertama itu dalam menutup ada merangkum ataupun meringkas inti pokok pelajaran. Kemudian mengonsolidasikan perhatian peserta didik pada masalah pokok pembahasan. Kemudian ada mengorganisasikan semua pelajaran yang telah dipelajari sehingga memerlukan kebutuhan yang berarti dalam memahami materi pelajaran. Kemudian ada memberikan tindak lanjut berupa saran ataupun ajakan agar terhadap materi yang sudah dipelajari tadi. Kemudian keterampilan selanjutnya ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, dalam membimbing ini ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam keterampilan membimbing diskusi. Di antaranya yaitu ada memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kemudian juga ada memperluas masalah, maksudnya dapat merangkum kembali permasalahan secara jelas dan dapat menganalisis pendapat peserta didik yang memiliki dasar yang kuat. Kemudian harus meluruskan alur berpikir peserta didik. Kemudian juga ada memberikan kesempatan peserta didik dalam berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Kemudian menutup diskusi. Nah, menutup diskusi ini dapat dilakukan dengan membuat rangkuman atau menindaklanjuti diskusi dengan menilai hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian keterampilan selanjutnya yaitu ini keterampilan yang cukup penting, yaitu keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, dalam mengelola kelas ini juga ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiaan, yaitu suasana yang menyenangkan. Jadi seorang guru itu harus bisa mampu membawa suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran sehingga para peserta didik itu tidak bosan. Kemudian ada tantangan. Nah, tantangan ini digunakan untuk meningkatkan gairah para peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian ada bervariasi. Maksudnya bervariasi di sini yaitu bahwa guru dalam membawakan pembelajaran itu tidak harus monoton bersumber dari buku. Dapat dilakukan juga dengan melakukan media yang dapat menarik minat para peserta didik. Kemudian ada keluasan. Nah, strategi belajar yang dengan keluasan tersebut itu dapat mengelola kelas, bisa berfungsi menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan juga dapat mengembalikannya apabila ada gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu hal tersebut merupakan contoh-contoh dari keterampilan-keterampilan dari seorang guru. Baiklah, sekian dari saya mengenai 3 tema yang tadi saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.